Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa dalam Lawatan Hati episode ke-104. Mulai episode ini sampai dengan episode ke-110, kita akan merenungkan perkataan Tuhan Yesus di atas salib. Hari ini kita akan merenungkan perkataan pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saudara-saudari kekasih Tuhan, seorang pria di Korea Selatan mendekam di penjara selama 20 tahun karena dia dituduh menjadi pelaku pembunuhan. Belakangan setelah pelaku sebenarnya tertangkap, dia dibebaskan. Tapi dia sudah terlanjur mengalami hukuman. Dia juga mengalami sakit secara fisik dan mental karena sempat juga disiksa. Nah, dia juga kehilangan masa mudanya, kehilangan waktu untuk bekerja karena dia dibebaskan ketika dia menginjak usia 50 tahun. Saudara, bayangkanlah bila saudara menjadi pria itu, apa yang saudara rasakan dan akan lakukan terhadap orang-orang yang membuat saudara ditangkap, diperiksa dengan tidak adil, disakiti dan dipenjara. Apakah akan merencanakan balas dendam? Kalau kita membaca atau menonton cerita silat atau film-film action, tentu kita akan mendapatkan inspirasi balas dendam. Sebab tema dasar cerita atau film-film itu memang balas dendam. Akan tetapi hari ini kita akan menangkap inspirasi dari kitab suci. Lukas 23 ayat 33 dan 34 akan kita baca. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Perkataan ini diungkapkan Kristus ketika menjalani hukuman salib di Bukit Tengkorak. Bayangkanlah kondisi Kristus yang merasakan lelah, sakit secara fisik dan mental setelah semalaman diadili oleh massa dan para penguasa, diejek, dihina, difitnah, disiksa, dan dilukai. Saudara-saudara, dia yang tidak bersalah tetapi disiksa dan dihukum bak penjahat kelas kakap yang kejahatannya tak terampuni. Ada banyak orang yang terlibat dalam kasus penyaliban Yesus dari saat ditangkap sampai di puncak salib. Menariknya, Kristus tidak menggunakan kuasanya yang besar untuk balas dendam, menghukum semua orang yang telah membuatnya menderita. Di tengah kesakitan di puncak salib, ia justru memohonkan pengampunan atas kesalahan mereka yang telah menyalibkannya. Ia memandang mereka tak tahu apa yang telah mereka perbuat. Mengapa Kristus melakukan itu? Jawabannya pasti saudara tahu. Karena kasihnya kepada orang berdosa. Di atas salib, Kristus memperagakan kasih yang paling sempurna. Perkataan pengampunan itu bukan basa-basi. Ini menunjukkan betapa dia sungguh-sungguh mengerti kondisi ketidakberdayaan manusia yang telah terjerat dan dibutakan oleh dosa. Mereka menghukum orang yang tidak bersalah dengan dasar kebencian. Mereka menghukum orang yang berpihak kepada orang yang lemah dan sering berbuat kasih kepada siapapun. Mereka menghukum karena mereka juga tidak tahu bahwa yang mereka hukum adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Saudara-saudari kekasih Tuhan,
mereka sedang melakukan dosa dalam semangat antusiasme yang buta, karena mereka memang buta. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan, dan Tuhan berbelas kasihan akan kondisi manusia yang seperti itu. Kristus penuh kasih. Kasih dan kemurahan hatinya mewujud konkret dalam pengampunan. Itulah yang ditunjukkan dari puncak derita di atas salib. Kasih dan kemurahan hati yang unkondisional, tidak tergantung pada kondisi sekitar. Sekalipun orang-orang di sekitar melukai, menyakiti, memfitnah, mengejek, dan menghukumnya, tetapi dia tetap mengasihi dan mengampuninya. Dia tidak terpengaruh oleh sikap orang-orang yang membencinya. Tuhan Yesus justru memberikan keteladanan bagaimana menyikapi perbuatan-perbuatan buruk yang ditimpakan kepadanya. Saudara, bukankah mulia dan agung kasih Kristus yang seperti ini? Tentu ini sangat berbeda dengan kasih manusia pada umumnya. Apa yang kita rasakan kalau kita mendengar berita ini? Tentu kita mensyukurinya. Bukan hanya dengan berkata terima kasih Tuhan atas kemurahan hati, kasih dan pengampunan. Kita perlu mengekspresikannya dengan menangkap inspirasi kasih yang mengampuni ini. Kristuslah yang menjadi inspirasi hidup kita, bukan cerita silat ataupun film action yang menunjukkan orang-orang yang gampang membalas dendam. Kasih manusia memang seringkali kondisional, sangat tergantung pada perlakuan yang diterimanya. Kalau orang baik kepada saya baik kepada dia. Kalau orang mengampuni saya juga mengampuni dia. Tapi Tuhan Yesus memberi inspirasi kasih Tuhan yang unconditional. Dia menyediakan diri berkorban, menanggung dosa manusia, dan dia menjadi korban yang menggantikan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara siap mengekspresikan kasih dan kemurahan hati yang mengampuni? Di masa perjalanan kita Prapaskah ini, kita terus mengikuti jejak Kristus. Kita dipanggil mengalirkan kasih dan pengampunan Tuhan yang sudah memenuhi hidup kita. Pijakannya bukan kasih kita, karena kasih kita sangatlah lemah dan selalu kondisional. Tetapi pijakannya adalah kasih Tuhan yang sudah memenuhi kita. Kita dipanggil mengalirkan kasih Tuhan itu. Jadi jangan berkata saya tidak bisa atau saya tidak mau karena saya hanya manusia biasa. Memang manusia biasa itu lemah, tapi kasih Tuhan telah memenuhi kita. Kita hanya mengalirkan kasih Tuhan. Mari lanjutkan perjalanan kita dengan kasih kemurahan hati yang mengampuni siapa saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami, murid-murid-Mu yang mau belajar mengikut Engkau. Berikan kami hati yang selalu mau mengampuni di dalam Kristus.